Halo semua, selamat datang di Lance Intuitions. Kita mau general reading lagi, kita mau fun reading lagi, kita mau hiburan lagi. Temanya kali ini, coba kamu tanyakan ya, seseorang yang bikin kamu penasaran nih. Kenapa sih dia tiba-tiba cuek sama kamu? Kenapa dia tiba-tiba cuek, menjaga jarak gitu ya sama kamu? Ya, ini bisa siapa saja. Bayangkan saja orangnya ya, wajahnya, sebut namanya kalau perlu, teman-teman. Lalu tanyakan di dalam hati kamu, kenapa sih kamu cuek sama aku? Kenapa sih kamu jaga jarak sama aku? Bisa siapa saja, belum tentu ini seseorang yang lagi punya kisah cinta sama kamu, belum tentu. Bisa saja kamu nanya soal teman kamu, saudara, mungkin pasangan, mungkin orang yang kamu cintai, bebas. Ya teman-teman, nanti ambil yang resonate-nya aja, ambil yang cocoknya aja ya. Kalau nggak resonate, nggak cocok dengan situasi dan kondisi kamu, ya sudah. Berarti aku tidak berhasil menarik energi kamu. Jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Jangan dicocok-cocokin kalau memang nggak cocok ya. Oke, sekarang aku mau tarik energi dia yang saat ini sedang kamu pikirkan orangnya. Ya, kamu bayangkan nih wajahnya. Aku mau cari tahu dulu ya. Dia yang kamu pikirin ini siapa sih? Ya, siapa aja nih yang kamu pikirin ya. Coba jangan berhenti membayangkan wajahnya dia ya, sebut namanya. Aku mau tarik tentang dia dulu, energinya dia, atau siapa sih dia yang kamu pikirkan nih ya. Oke. Di sini ada Ace of Cups. Oke. Siapa sih yang kamu pikirin di sini? Oke, The Sun. Siapa yang kamu pikirkan di sini, teman-teman? Di sini ada Six of Pentacles, di sini ada Two of Wands. Oke. Aku rapin dulu ya. Seseorang yang bikin kamu penasaran kenapa dia tiba-tiba cuek sama kamu, bahkan menjaga jarak ya. Ada tanda-tanda dia menjaga jarak sama kamu. Yang kamu tanyakan di sini, aku rasakan ada dari pasangan ya. Ada Ace of Cups, ada The Sun. Tadinya hubungan kamu ya hangat, tadinya hubungan kamu, ini energi dominan yang aku rasakan ya teman-teman. Tadinya hubungan kamu ya baik-baik aja lah segala sesuatunya, saling cinta, ya baik-baik aja lah intinya seperti itu ya. Meskipun ada LDR, meskipun jarang ketemu, tapi kenapa sekarang berjarak? Ya yang kamu tanyakan seperti itu. Berjarak mungkin bukan hanya sekedar domisili, tidak. Tapi kamu merasakan ada jarak di hati kamu sama dia, tiba-tiba dia menjaga jarak sama kamu, tiba-tiba dia cuek sama kamu, tiba-tiba dia slow respon sama kamu gitu ya teman-teman. Hanya kamu yang merasakan di sini ya. Banyak menanyakan soal pasangan ya, energi dominannya. Di sini juga ada Six of Pentacles. Di sini aku merasa kamu punya, ini yang kamu tanyakan ya teman-teman. Yang kamu tanyakan ini salah satunya soal pertemanan kamu di lingkungan pekerjaan. Ya, mungkin tadinya saling membantu nih, terutama dia sering membantu kamu. Ya, terutama dia sering membantu kamu. By the way, tadi energi pertama soal pasangan ya mungkin tadinya ya dia tipikal orang yang memang nggak segan-segan untuk membantu kamu ya. Bukan hanya cinta-cintaan aja kamu sama pasangan kamu. Tadinya dia bahkan kalau kamu membutuhkan dia selalu ada untuk kamu secara waktunya dia gitu ya. Supportnya dia untuk kamu dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang seperti berjarak ya? Seperti dia cuek sama kamu, kenapa? Ini yang kamu tanyakan, pasangan ya. Di sini juga ada energi pertemanan di lingkungan pekerjaan terutama. Ya, dia sering membantu kamu. Kalian saling bantulah dalam pekerjaan ya. Di luar pekerjaan pun sering hangout bareng, sering membicarakan hal-hal yang ya di luar pekerjaan lah gitu ya teman-teman ya. Kenapa sekarang dia menjaga jarak ya sama kamu? Ya, ini yang kamu tanyakan soal teman kamu ya, yang tadinya mungkin cuman ngomongin soal pekerjaan, kenal di tempat kerja, atau ya di lingkungan pekerjaan kamu lah teman-teman ya, saling membantu. Ya, kenapa tiba-tiba dia cuek ya sama kamu. Jadi kalaupun membalas pesan kamu gitu ya, kalaupun bertemu ya seadanya aja. Jadi nggak seakrab biasanya ya. Ini yang kamu tanyakan, energi selanjutnya adalah temanmu. Ini aku merasakan banyak sekali energi yang berjauhannya secara domisili, ada LDR di antara kamu sama temanmu ini, atau energi dominan adalah antara kamu dengan si cintanya kamu ini. Entah kamu masih pacaran, atau kamu sudah berumah tangga gitu ya, bebas. Intinya adalah ini energi percintaan yang kamu tanyakan, dominannya ya. Di sini juga aku rasakan ada Ace of Cups ya, bahkan kamu hubungannya belum terlalu lama ya. Ada di sini beberapa dari kamu yang hubungannya belum terlalu lama. Tadinya mesra-mesra aja gitu ya. Namanya hubungan belum terlalu lama kan seharusnya masih meletup-letup, masih hangat gitu ya teman-teman. Tapi kenapa tiba-tiba dia pelan tapi pasti ini kayak menjaga jarak sama kamu gitu ya. Ini yang kamu tanyakan. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa sih dia cuek sama kamu.
By the way, apapun hasil readingan kamu teman-teman, ya, tolong tolong sikapi dengan bijaksana, ya dengan dewasa gitu ya. Jadi coba dilihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri gitu teman-teman. Aku akan bacakan hasil readingan kamu nih apa adanya, plus minusnya, ya. Apapun nanti yang tersirat dari kartu-kartunya dan intuisiku itu yang akan aku jelaskan. Oke, kita cari tahu kenapa sih dia cuek sama kamu. Kenapa dia cuek sama kamu? Energi terbesar adalah pasangan ya, seseorang yang punya kisah cinta sama kamu. Oke, kenapa dia cuek sama kamu? Slow respon gitu ya teman-teman. Atau bahkan ada tanda-tanda dia menjaga jarak sama kamu. Kenapa? Jangan lepaskan wajahnya dia dari pikiran kamu ya. Supaya mempermudah aku untuk menarik energinya. Oke? Kenapa dia cuek sama kamu teman-teman? Kenapa? Kenapa orang-orang ini cuek sama kamu? Kenapa dia cuek dan menjaga jarak sama kamu sih? Oke, di sini ada Five of Swords. By the way, aku belum sebutin ininya ya, energi zodiaknya ya. Ada air sign Aquarius, Libra, Gemini. Di sini ada Leo kuat di sini ya. Di sini juga ada Aries, ada Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Semua elemen ada di sini ya. Oke. Mungkin energi zodiaknya kamu atau energi orang yang kamu pikirkan ini ya. Oke. King of Wands. Oke, kenapa dia cuek dan menjaga jarak sama kamu ya, teman-teman? Orang yang kamu pikirkan ini, kamu tuh benar-benar penasaran deh ya. Atau setidaknya slow respon lah gitu. Yang tadinya dia fast respon sama kamu, entah ketika kamu chatting sama dia, di telepon selalu angkat cepet gitu ya. Tapi kenapa sekarang jadi cuek? Kenapa? Alasannya dia cuek sama kamu. Di sini ada Six of Coins sih, ada yang fokus sama pekerjaannya, lagi sibuk-sibuknya teman-teman. Ada King of Wands, ada Six of Coins ya. Oke, sebentar. Dia sulit untuk membagi waktu. Jadi dia seperti ya, seolah-olah dalam tanda kutip ya, seolah-olah mengorbankan waktunya dia sama kamu. Karena memang dia luar biasa sibuk di dalam pekerjaannya dia, mungkin di dalam kesehariannya dia gitu ya. Oke. Oke, di sini aku ada informasi sebentar, nanti aku jelaskan ya. Tiba-tiba aku dapat informasi ada Page of Swords. Oke. Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Kenapa dia cuek sama kamu? Emperor. Oke. Aku rapin dulu ya. Oke teman-teman, aku rasakan di sini ya dia lagi sibuk luar biasa. King of Wands, Six of Coins, ada dia Emperor, sibuk sama pekerjaannya dia, sibuk sama kegiatannya dia, sibuk sama keluarganya dia. Mungkin ya sibuk dengan ya, apa yang membuat dia tertarik saat ini. Jadi dia seperti dalam tanda dalam tanda kutip dia seperti mengorbankan waktunya dia sama kamu gitu ya. Jadi dia punya hal-hal baru yang memang dia fokuskan saat ini. Ya, terutama dalam hal pekerjaan. Dia punya mimpi, dia punya Dia punya manifestasi, King of Wands, Emperor. Kebetulan orang yang kamu pikirkan ini tipikal yang sangat pekerja keras banget. Entah itu pasangan kamu pacaran kek, kamu sudah berumah tangga. Karena di sini aku rasakan ada yang sudah berumah tangga ya, ada di Emperor. Ya, kenapa dia slow respon sama kamu, cuek sama kamu gitu ya. Dia fokus sama pekerjaannya dia. Karena apa? Luar biasa sibuk. Dia kurang bisa untuk membagi waktunya dia. Ada Six of Coins. Di sini memang ada rasa kamu merasa tidak adil ya, gitu ya. Merasa dia bersikap tidak adil sama kamu. Jadi kan misalnya gini, kalau misalnya emang dia lagi sibuk bisa dong ngomong, gitu ya. Jujur apa adanya. Jadi jangan diam-diam aja. Keinginan kamu, gitu ya. Tapi dia tidak bisa mewujudkan keinginan kamu ini karena memang dia sengaja melakukannya, gitu ya. Dia merasa kamu pasti akan menunggu dia. Dia merasa kamu nggak akan kemana-mana, atau dia merasa ya kamu akan ngerti lah kegiatannya dia tanpa dia berkata-kata pun, tanpa dia menjelaskan dengan baik-baik pun, dia sangat percaya diri bahwa kamu nggak akan kemana-mana, kamu akan mengerti kesibukannya dia, ya. Jadi di sini ada sedikit kesalahpahaman. Jadi ya ini memang kita belum tahap saran ya teman-teman. Cuman di sini aku merasakan kalau kamu merasa tidak nyaman ya coba kamu ajak ngomong aja. Kalau emang dia lagi sibuk, lagi nggak mau diganggu ya kamu bilang aja. Bilang apa adanya gitu. Jadi jangan diem-diem aja. Sedikit saran ya, informasi gitu ya teman-teman. Ada Five of Swords. Sorry ya teman-teman, di sini aku rasakan dia punya orang lain. Ya, ada Five of Swords, ada King of Wands. Ada orang lain yang memang saat ini lagi dia fokuskan. Orang lainnya dalam hal apa sih Kak? Ya mungkin kalau kita bicara karena energi dominan adalah pasangan ya. Percintaan.
Dia ada orang lain yang dia fokuskan saat ini, ada Five of Swords. Dia tahu bahwa ini perbuatan yang nggak baik, karena dia masih punya kamu, misalnya seperti itu. Dia tahu, ya. Tapi namanya orang jatuh cinta dan kita bicara soal manusia, punya ego gitu ya. Jadi di sini ego yang berbicara. Ada King of Wands, ada The Emperor. Dia lagi jatuh cinta banget guys, sama seseorang, orang baru, lawan jenis. Tidak terikat gender guys, laki-laki perempuan bebas, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Ya, di sini dia tahu kalau misalnya nih terjadi sesuatu antara hubungan kamu sama dia, pasti kamu akan sakit. Pasti ini akan terjadi masalah. Dia tahu banget ada Five of Swords, di sini ada Page of Swords ya. Dia melakukan hal ini dengan kesadaran yang penuh. Gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau kita bicara seseorang yang sudah jatuh cinta ya, mencintai hal baru, dalam hal ini mungkin orang lain, ya jadi dia rasa takut itu, kesadaran dia itu, ya intuisinya dia bahkan itu dicuekin. Jangankan kamu, kata hatinya dia yang terdalam aja itu dicuekin sama dia. Karena apa? Dia lagi jatuh cinta. Ada Five of Swords. Ini dipenuhi dengan kesadaran ya dia melakukan hal ini ya. Dia tahu kamu bakalan sakit kalau tahu gitu ya. Bakalan berimbas hal yang nggak baik di dalam hubungan cinta kamu sama dia. Tapi sorry teman-teman, aku merasakan ada ketidakpedulian di sini. Ya. Atau kalau kita bicara soal teman kamu pun, kenapa dia cuek sih sama kamu? Ya mungkin dia punya teman baru, mungkin dia lagi jatuh cinta, gitu ya. Jadi dia menganggap kamu sebagai teman ya kurang penting kali ya. Ya namanya orang jatuh cinta teman-teman. Tidak usah dipungkiri, orang kalau jatuh cinta biasanya agak ketutup ya hatinya gitu ya. Kalau kita bicara teman kamu pun yang tadinya kamu saling bantu-membantu, yang tadinya dekat, curhat-curhatan bukan hanya soal pekerjaan saja. Karena dia lagi jatuh cinta, fokusnya ke orang yang dia fokuskan saat ini, cintanya dia, gitu ya. Dia lagi ngincer orang nih, gitu ya teman-teman ya. Atau dia punya teman baru, jadi kamu sedikit terlupakan. Ini faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang ini cuek sama kamu. Energi terbesar adalah pasangan, ya. Atau bisa juga ya ini ada faktor pekerjaan sih. Energi paling dominan kenapa dia cuek sama kamu, atau slow respon gitu ya, sulit untuk diajak ketemuan misalnya, selain ada LDR ya. Ini kesibukan yang luar biasa di pekerjaannya dia, cuman dia seperti merasa kamu nggak akan kemana-mana, kamu akan mengerti gitu ya. Jadi dia nggak mau jujur, seperti ada rasa percaya diri bahwa kamu nggak akan kemana-mana guys gitu ya. Nanti ambil yang resonate-nya aja ya, ada beberapa energi di sini. Oke teman-teman, kita cari tahu ya potensi hubungan kamu dengan mereka-mereka ini. Si cintanya kamu, atau mungkin sama teman kamu ya. Coba dilihat dengan keadaan kamu ya teman-teman, apakah resonate gitu ya potensi hubungannya. Di sini ada Three of Pentacles. Apakah nanti dia akan berbaikan sama kamu atau bagaimana gitu ya. Potensi hubungan kamu sama dia ini. Si cintanya kamu dan ya teman kamu ini ya. Oke, potensi hubungannya. The Lovers. Aku tutupin dulu Lovers-nya. Oke, apakah dia akan tetap cuek begini sama kamu ya, tanpa informasi apapun sama kamu. Potensi hubungan kamu sama dia teman-teman. Oke, potensi hubungan kamu sama dia. Oke, tetap bayangkan wajahnya ya. Oke, ada Seven of Swords. Di sini ada Four of Swords. Oke. Aku rapin dulu. Oke. Three of Pentacles, The Lovers, Seven of Swords, dan ada Four of Swords. Teman-teman, ini sejujurnya ya, potensi hubungan kamu sama dia sebenarnya aku tidak merasakan, atau minimal ya, setidaknya dari kartu-kartu ini, minimal aku belum merasakan yang kamu sama pasangan kamu ini putus, selesai, kelar selama-lamanya gitu. Tidak, aku belum merasakan hal yang seperti itu. Ya, ada Three of Pentacles, ada The Lovers. Pada akhirnya nanti pasangan kamu ini akan meminta maaf. Pada akhirnya nanti dia akan menjelaskan dari A sampai Z-nya kenapa dia menjauhi kamu, kenapa dia cuek sama kamu, entah karena faktor pekerjaan atau memang dia menutupi kalau dia lagi jatuh cinta gitu ya. Karena di sini ada Seven of Swords, ada kebohongan. Meskipun dia datang ke kamu meminta maaf ketika kamu mungkin ya, kamu udah gak sabar nih ya, kamu nanya nih secara to the point sama dia, maunya gimana sih gitu ya, misalnya kamu memberanikan diri, kamu cukup lelah dengan keadaan ini gitu ya, kamu tanya kenapa cuek, kenapa slow respon, kenapa susah banget diajak ketemu dan lain sebagainya lah, menumpahkan isi hati kamu lah ya teman-teman. Pada akhirnya ya akan ada pertemuan kamu sama dia gitu ya, akan ada berbaikan antara kamu sama dia, akan ada penjelasan-penjelasan dari dia ke kamu gitu ya teman-teman ya. Dan ini ada, karena kita ngomongin cinta di sini, ada berbaikan kembali, ada The Lovers. Tapi teman-teman dari The Lovers ini dan ada Seven of Swords ya, sejujur-jujurnya aku rasakan kalau misalnya kita bicara soal pihak ketiga, dia lagi jatuh cinta, dia tetap sama kamu, dia tidak meninggalkan kamu, kalian tetap baik-baik saja.
Karena dia pengen seperti itu tetap baik-baik saja, cuman tetap ada sesuatu yang masih dia tutupi. Seven of Swords. Jadi intinya dia akan terlihat jujur sama kamu di depan kamu, menjelaskan dari A sampai Z-nya, bersikap romantis ada di Lovers, ya. Itu demi kepentingannya dia. Karena aku rasakan kuat sekali ada Seven of Swords. Kuat sekali. Ada banyak hal yang masih dia tutupi. Mungkin tentang seseorang yang bikin dia jatuh cinta ini, orang baru ini ya teman-teman ya. Tapi dia juga tidak mau kehilangan kamu. Karena di sini aku rasakan ada three party relationship. Dia tidak meninggalkan kamu. Bahkan dia rela berbohong sama kamu demi nggak kehilangan kamu dan tidak kehilangan orang yang lain gitu ya teman-teman. Ini yang aku rasakan. Ya, di sini ada Four of Swords. Di sini teman-teman, coba kamu renungi saja nanti, gitu ya. Ketika nanti pasangan kamu menjelaskan dari A sampai Z-nya, bersikap baik, bersikap romantis dan lain sebagainya lah, nanti dia akan melakukan hal seperti itu ya. Sorry. Dan mungkin hubungan akan baik-baik saja. Cuman kan hubungan yang dilandasi dengan kebohongan itu kan tidak akan berjalan baik-baik saja sebenarnya gitu ya. Coba di sini ada Four of Swords. Ini sebagian dari saran sih sebenarnya. Coba dibawa doa, coba dibawa meditasi, coba tenangkan hati kamu, coba dengarkan intuisi kamu. Intinya mah di sini ya, teman-teman, to the point-nya mah jangan kemakan cinta. Ya, jangan, karena gini, kebohongan itu akan terus terjadi ketika kita memberi kesempatan. Ya, karena memang ini yang terjadi, potensi kamu sama dia hubungannya, akan ada tetap kebohongan 1, kebohongan 2, dan lain sebagainya. Di belakang kata-kata romantis yang dia ucapkan sama kamu itu demi kepentingannya dia. Karena aku rasakan di sini ada keegoisan, ada kecerdasan ya, tricky. Gitu ya teman-teman ya. Kecerdasan yang dipakai untuk hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Coba dengarkan intuisi kamu ya. Oke, kamu memberikan dia kesempatan gitu ya. Misalnya kamu di awal kamu masih memprioritaskan cinta kamu sama dia, misalnya seperti itu. Oke lah, dilanjutkan boleh, nggak apa-apa. Tapi coba dilihat seiring berjalannya waktu, kalau misalnya memang tidak ada ketulusan di dalam cinta ini, di dalam hubungan ini nanti akan kebuka kok. Coba pikirkan lagi. Four of Swords ini bagian dari saran kamu ya teman-teman ya. Bagian dari saran untuk kamu. Khususnya untuk kamu yang akan mengalami hal seperti ini. Ya, balik lagi aku akan jujur menjelaskan apa adanya. Ya, di sini sarannya coba dipikirkan lagi, memberi waktu, memberi kesempatan kamu sambil memantau dia perubahannya seperti apa, ketulusannya seperti apa, cintanya seperti apa. Lalu seiring berjalannya waktu kok secara intuisi kamu melihat nggak makin nyaman ya, misalnya. Kan intuisi kita ini selalu berkata untuk hal-hal yang benar untuk kita, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini sarannya coba seiring berjalannya waktu, ketika kamu memberi dia kesempatan lagi, coba dilihat, didengarkan intuisi kamu. Ya, cinta boleh tapi jangan bucin guys. Kalau intuisi kamu sudah kasih warning, kasih peringatan, ya kamu harusnya tahu ya dan harusnya berani untuk mengambil sikap. Ya, supaya tidak terulang terus-menerus. Dan kamu memberikan diri kamu, memberikan diri kamu peluang untuk mendapatkan cinta sejati toh, gitu ya, teman-teman. Seseorang yang berani mengkhianati pasangannya, itu bukan cinta namanya, ya. Kalau kita bicara teman kamu, ya teman-teman, ya dia akan datang kok menghampiri kamu, dia akan minta maaf, dia akan mendekat lagi. Hubungan kalian akan baik-baik saja. Ada Three of Pentacles dan ada The Lovers ya. Hubungan kalian akan baik-baik saja, terutama dalam hubungan pekerjaan ini akan baik-baik saja karena dia akan jujur kok. Kenapa sih dia cuek sama kamu? Mungkin dia sadari atau tidak sadari karena kesibukannya dia yang luar biasa guys, misalnya. Atau karena dia lagi jatuh cinta gitu. Ya pada akhirnya dia akan cerita sama kamu. Pada akhirnya dia akan curhatlah sama kamu gitu ya, menjelaskan kenapa sih selama ini dia fokusnya sama si cintanya dia ini, cinta barunya dia ini, atau pekerjaannya dia, atau teman barunya dia. Ya, pada akhirnya dia akan datang ke kamu. Hubungan kamu akan baik-baik lagi kok. Ya, teman-teman ya. Oke, saran untuk kamu. Ada Warrior Woman. Ya, saran untuk kamu bersikap tegas ya guys. Bersikap tegas sama dirimu, sama hatimu. Ini adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Dengan kamu bersikap tegas, ketika kamu menuruti intuisi kamu, kasih warning nih, kasih peringatan, bahwa ini untuk kamu, bahwa ini tidak baik untuk kamu misalnya. Lalu kamu nurut. Ini adalah salah satu bentuk dari kamu mencintai dirimu ya. Ada Warrior Woman. Sarannya untuk kamu adalah, ya teman-teman, bersikap tegas. Ya, ketika kamu merasakan tidak ada perubahan, ketika kamu merasakan kamu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, ya bersikap tegas untuk ngambil keputusan. Ya, bersikap berani. Oke, deep replenishment, retreat, rest, be held. Ya, nanti ketika semuanya sudah selesai, ketika kekecewaan kamu sudah terjawab, ya teman-teman,
Coba beri waktu untuk dirimu, jangan langsung aja kamu sudah sakit nih selama ini, misalnya kamu sudah kecewa nih sama perilaku mereka ini, teman kamu atau pasangan kamu gitu ya, meskipun kamu pada akhirnya memberikan dia kesempatan. Gitu ya teman-teman. Coba beri waktu untuk kamu sendiri. Jangan tergantung sama orang lain, termasuk sama pasangan kamu. Balik lagi tadi aku sudah jelaskan di awal, cinta boleh sama pasangan kamu. Entah kamu pasangan baru, belum terlalu lama ya, misalnya pasangan kamu sama kamu gitu ya. Atau bahkan kamu sudah punya anak, sudah berumah tangga, tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting dibandingkan segalanya. Beri waktu hati kamu, diri kamu untuk beristirahat, untuk sedikit menjauh dari orang-orang yang selama ini mengecewakan kamu. Terutama kalau kamu nanti memutuskan untuk selesai aja deh sama pasangan yang mengecewakan ini. Pada akhirnya ya, jangan langsung punya pasangan lagi. Beri waktu untuk dirimu berbahagia dulu. Beri waktu dirimu untuk healing dulu, sembuh dulu. Fokus sama pekerjaan kamu mungkin, hobi kamu, keluarga kamu, anak kamu kalau kamu sudah punya anak misalnya. Ya teman-teman, boleh juga kok sekali-sekali jalan-jalan sendirian aja tanpa siapapun. Termasuk sama anak misalnya, termasuk sama keluarga misalnya, boleh kok. Gitu ya, beri waktu untuk dirimu istirahat. Istirahat belum tentu itu tidur ya. Tidur hanya menjadi salah satunya saja, tapi istirahat. Istirahatkan hati kamu yang mungkin selama ini kecewa, terluka, banyak pertanyaan, penasaran gitu ya. Setelah terjawab semuanya dan kamu berani mengambil keputusan, berikan waktu untuk dirimu dan hatimu untuk istirahat. Ya, nanti juga ada waktunya kok. Ketika hatimu sudah siap, semesta menyediakan seseorang yang memang jauh lebih mencintai kamu, seseorang yang memang untuk kamu gitu. Kalau kamu sudah berani bersikap tegas ini, ya, beri waktumu untuk sendiri aja. Meskipun kamu masih punya pasangan deh, gitu ya. Beri waktumu untuk sendiri, ya. Jangan bergantung sama siapapun, sama pasangan, sama orang tua, sama siapapun lah teman-teman. Di sela-sela kesibukan kamu boleh kok untuk sendirian aja tanpa energi orang lain misalnya. Mencintai diri sendiri itu belum tentu kita bicara soal keegoisan ya guys, ya. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui, saran untuk kamu yang resonate dengan bacaan ini, ya. Nggak resonate, ya sudah, jangan dipaksakan. Mungkin ini belum untuk kamu bacaannya. Oke teman-teman, saran atau apalagi yang bisa kamu ketahui di sini untuk kamu yang resonate dengan bacaan ini. Oke. Oke, self confidence. Tingkatkan rasa percaya dirimu. Self confidence di sini ada warrior woman. Ya, ini sarannya adalah tingkatkan rasa percaya dirimu terhadap dirimu sendiri demi kepentinganmu, demi kebahagiaanmu. Ya, teman-teman ya. Jangan bucin. Cinta boleh, jatuh cinta boleh sama pasangan apalagi kalau sudah menikah boleh. Tapi jangan bergantung. Tapi jangan menggantungkan dirimu, kebahagiaanmu sama orang lain, sama pasangan termaksud. Ya, teman-teman, kalau kamu merasa sudah tidak nyaman, ya kamu harus bisa bersikap tegas di situ. Cintai dirimu guys, ya. Self confidence. Tingkatkan rasa percaya dirimu. Ya. Di sini ada water or ocean. Ya, boleh kok jalan-jalan. Ya, boleh kok sendirian aja. Coba lebih dekatkan diri ke alam yang ada unsur airnya. Entah pantai, entah danau, sungai, gitu ya. Karena apa? Dengan kita mendengarkan gemericik air aja itu bisa menenangkan diri lo guys. Percaya nggak percaya ya? Coba kamu dicoba. Ya, terutama untuk kamu yang suka banget sama unsur air, coba luangkan waktu untuk refreshing ke alam yang banyak unsur airnya, ya. Family, minta dukungan sama keluarga ya teman-teman. Minta dukungan, doa sama keluarga, mungkin sama kakak adik kamu, mungkin sama orang tua. Jangan ragu-ragu untuk curhat. Jangan ragu-ragu untuk cerita. Mungkin sama kakak adik kamu, ya dekatkan diri sama mereka. Ya, atau doa-doa dari mereka ini menjadi salah satu dukungan untuk kamu dalam menghadapi semua kesulitan kamu, terutama dalam hal cinta di sini dominannya. Ya, karena sejujurnya di sini aku rasakan ada energi yang benar-benar patah hati sih. Ya, dan kamu membutuhkan waktu untuk sendirian aja cukup lama di sini. Ya, nggak apa-apa juga teman-teman. Ya, kalau mau refreshing itu bukan ke tempat ramai, lebih ke tempat sepi atau ke alam, ke pegunungan, ke pantai gitu ya. Terserah kamu sukanya di mana. Cuman memang di sini sarannya coba lebih tenangkan diri ke alam yang banyak unsur airnya. Karena air itu kan cenderung menenangkan ya teman-teman ya. Terutama untuk kamu yang suka ya dengan unsur air. Ya, detoxifying. Di sini ada validasi. Ya, nanti ketika kamu sudah memutuskan sesuatu yang menurut kamu benar, kamu mengikuti intuisi kamu ya.
Mungkin kamu memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang sudah menyakiti kamu. Kesempatan nih, kamu pantau nih, sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kamu berani mengambil keputusan dengan rasa percaya diri kamu. Kamu sudah tidak mau lagi terlibat dalam kesakitan-kesakitan ini, kekecewaan ini ya. Coba sendirian dulu, detoxifying. Bersihkan hati kamu dari kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Ya jangan langsung-langsung aja pengen cari pasangan lagi. Ya, beri waktu untuk dirimu sendiri. Di sini ada deep replenishment. Ya, lakukan hobi yang mungkin selama ini kamu gak bisa lakukan selama masih punya pasangan misalnya, gitu ya teman-teman. Detox hatimu, energimu dari ya energi-energi negatif ini, kekecewaan selama ini, rasa sakit hati gitu ya teman-teman. Nanti ada waktunya kok. Ya, ada waktunya kamu akan siap lagi untuk menerima cinta yang baru. Kedepannya juga misalnya kamu siap untuk membuka hati lagi, coba lebih pintar dalam memilih pasangan gitu ya, lebih tegas sama diri sendiri. Atau juga kamu tegas sama diri sendiri kan untuk kebahagiaan dirimu, kebahagiaan keluargamu juga. Emang keluargamu mau ngeliat kamu sedih-sedih terus? Kan nggak mau, apalagi orang tua. Ikut sakit hati dong, gitu ya teman-teman ya. Kalau masalah pertemanan kamu yang mengecewakan ini ya teman-teman ya, ya kamu bergaul lagi dong. Kan teman bukan hanya dia saja. Kamu bisa bergaul lagi, kamu bisa ikut apa ya, sesuatu yang membuat kamu bahagia lah. Kamu akan bertemu dengan banyak orang lagi kan di situ, otomatis gitu ya. Oke teman-teman, ambil yang resonate-nya aja. Mungkin ada beberapa poin yang cocok sama kamu dan tidak cocok sama kamu. Ambil aja yang cocok sama kamu ya. Oke, bye-bye.